Ketika kita menyuruh anggota kita untuk berperang, jangan lupa bekali mereka dengan senjata. Jangan suruh mereka bertempur tanpa senjata, karena sudah pasti akan kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Petarung Api. Channelnya petarung dan pemadam kebakaran. Petarung, martial arts, and fire rescue. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari seorang rekan seprofesi Satria Biru. Pertanyaan itu tentang video yang saya unggah yang berjudul dengan tanda penugasan pemadam kebakaran. Di situ pertanyaannya, apakah kita boleh memasang bed penugasan tanpa harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan? Oke, menarik. Di video ini saya tidak akan menjawab karena saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Tapi saya akan mencoba membahas sesuai dengan ketentuan yang ada, ketentuan yang berlaku. Video yang kemarin saya upload tentang tanda penugasan pemadam kebakaran itu saya ambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2019. Dalam video tersebut di awal sudah saya sampaikan dasar dari video tersebut. Oke, kita lihat tayangan pembuka video yang kemarin. Menanggapi pertanyaan tersebut, saya coba membahasnya, menanggapinya dengan peraturan menteri berikut. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah. Menimbang A. Bahwa dalam rangka pembinaan aparatur pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di daerah. B. Bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran perlu dilakukan standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah. Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 4. Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan, pedoman, penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. 5. Kualifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur pemadam kebakaran di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif
dan efisien. Bab 2 membahas tentang standar seperti di video yang tadi saya unggah, yang kemarin saya unggah dan tadi kita lihat. Kita masuk ke bab 3, pendidikan dan pelatihan, pasal 20 ayat 1. Untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Ayat 2, mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, materi, silabi, serta kurikulum diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Bab 4, pendanaan, pasal 21 ayat 1. Pendanaan penyelenggaraan standar kualifikasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Ayat 2. Pendanaan penyelenggaraan standar kualifikasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran di kabupaten, kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, kota, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Oke rekan-rekan, begitulah peraturan yang dijelaskan di dalam peraturan Menteri tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah. Jadi kesimpulan untuk pembahasan dari pertanyaan rekan kita tersebut, menurut saya pribadi seperti ini. Ada seorang pengendara motor, dia jago sekali. Bahkan saking jagonya dia bawa motor bisa lompat-lompat di udara, mutar-mutar 2 kali ya. Tapi dia tidak punya SIM. Kalau soal jago, dia jago, sangat jago sekali. Tapi tidak punya SIM. Begitu dia menempuh perjalanan di jalan lintas, lalu lintas umum, jalan lintas umum, di stop sama polisi yang lagi razia. Apakah dia akan kena tilang? Yang pasti dia akan kena tilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Bapak polisi yang menilang tidak akan menilai kemampuan dia sebagai seorang pengemudi yang hebat yang bisa terbang-terbang. Yang dilihat adalah lisensinya. Saya rasa tanggapan saya seperti itu. Sedikit tambahan dari saya, seperti misalnya seperti ini. Ini gimana? Saya ditugaskan, tapi saya tidak dilatih. Jadi pesan saya buat rekan-rekan Satria Biru, tidak ada salahnya sampaikan ke pimpinan secara berjenjang hierarki. Kita anggota pemadam kebakaran, sampaikan ke Kasih Damkar, ke Kasih Pemadam Kebakaran, atau langsung ke Kabid biar bisa diteruskan ke Damkar 01. Sampaikan, Pak, saya bertugas sebagai ini, tapi saya belum diklat. Saya mengajukan diri, Pak, tolong tahun depan anggarkan diklat. Sampaikan saja. Terus saya berpesan kepada para pimpinan, mohon izin komandan, mohon maaf jika kurang berkenan, mengingatkan, bukan berpesan, tolong setiap tahunnya dianggarkan kegiatan pelatihan buat pasukan yang bertugas di lapangan. Misalnya sesuai penugasan, anggarkan kegiatan untuk pelatihan rescue, pemadam 1, pemadam 2, inspektur, sesuai dengan kebutuhan yang disusun. Jadi begini, ketika kita menyuruh anggota kita untuk berperang, jangan lupa bekali mereka dengan senjata.
Jangan suruh mereka bertempur tanpa senjata, karena sudah pasti akan kalah. Sekali lagi mohon izin, mohon maaf para komandan. Itu suara hati dari kami pasukan. Assalam. Saya rasa sampai di sini untuk pembahasan pertanyaan tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak menjawab karena tidak dalam kapasitas, tapi saya hanya mencoba membahas dan berbagi. Karena saya juga baru belajar. Jika rekan-rekan merasa ada tambahan atau masukan yang lebih pas, silakan berkomentar di bawah. Dan jika bagi teman-teman seprofesi video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Kalau mau diupload ulang di channel masing-masing boleh, tapi cantumkan kreditnya. Kredit video asli diunggah oleh petarung api. Saya rasa demikian, lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam video ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya masih dalam tahap belajar. Semoga dengan banyak-banyak belajar dan pembahasan bersama rekan-rekan pemadam se-Indonesia, kita bisa menunjukkan jati diri seorang pemadam yang profesional dan jadi lebih disegani. Salam kompak, salam komando, salam Yuda Brahma Jaya. Pantang pulang sebelum padam. Jaya pemadam. Pantang pulang sebelum api padam. Puji sanjung bukan yang diharapkan.